Buat aku bopeng itu bukan aib. Buat aku bopeng itu adalah sesuatu yang memang sulit banget untuk dibersihkan. Setelah viralnya statement Doktip soal memiliki wajah bopeng karena mengurus pasien COVID saat pandemi, banyak warganet yang mengomentari bahwa itu adalah hal yang masuk akal. Salah satunya artis Melanie Ricardo yang turut memberikan komentar terhadap statement Doktip tersebut. Penyebab kegaduhan kasus bopeng ini bermula dari seorang dokter yang bernama Dr. Eka Ananda yang menyindir seorang Doktip, seolah mempertanyakan apakah benar COVID ada hubungannya dengan bopeng. Karena viral, beberapa public figure termasuk Melanie Ricardo menanggapi hal tersebut. Menurutnya, dari pengalaman saat pandemi dia sangat merasakan ketidaknyamanannya saat beraktivitas. Salah satunya harus memakai masker saat siaran televisi. Melanie menjelaskan, akibat pemakaian masker dan make up dalam waktu yang lama menyebabkan timbulnya jerawat aktif. Pada waktu itu, untuk fase penyembuhan kulit berjerawat sangatlah lama karena harus selalu memakai masker yang menyebabkan pori-pori kulit tertutup dan kurangnya sirkulasi udara. Karena penyembuhan yang kurang maksimal hingga menimbulkan bekas jerawat sampai menyebabkan bopeng. Melanie dengan bijak mengatakan bopeng bukanlah aib. Tak perlu minder untuk para penderita bopeng sebab dirinya juga sudah menjalani berbagai treatment kecantikan, tetapi hasilnya sama, tetap kurang maksimal. So, gimana menurut kalian? Komen. Pada lagi heboh banget sih, ngomongin apa? Ngomongin bopeng. Dari weekend kemarin, ini TikTok aku isinya hampir semua ngebahas tentang perbopengan. Anyway, aku tidak akan ikut campur, nggak akan mengomentari tentang apa yang lagi heboh, lagi viral. Karena menurut aku juga bukan bagian aku. Hanya tergelitik aja nih sebagai salah seorang pejuang bopeng. Yes, yang juga rajin membagikan bagaimana perjuangan untuk bisa mendapatkan kulit wajah yang lebih sehat. Dan jelas sampai sekarang, bekas kacamata ya, masih memiliki bopeng. Tuh, ya. Oke. Kenapa kemarin ada statement yang bilang gara-gara ngurusin COVID jadi membuat bopeng. Terus banyak dong tentunya di pertiktokan yang memberikan respon. Oke, kalau boleh aku share my experience perjalanan panjang aku sebagai orang yang mempunyai bopeng. Oke, yang aku pikirin adalah gini, apa korelasi banyak orang bingung antara ngurusin COVID sama tumbuhnya atau munculnya bopeng di wajah kita? Simple mungkin kalau menurut aku karena during COVID pada saat pandemi kita kan harus menggunakan yang namanya masker. Oke, aku experience pribadi nih ya, pengalaman pribadi pada saat sepanjang COVID, aku tuh kan masih membawakan program stripping di Trans TV namanya Kopi Viral. Dan beberapa program di TV lain. Yang automatically pada saat pandemi, semuanya harus banget yang namanya entertainer menggunakan masker. Ingat dong, masa-masa kalian nonton banyak artis di TV pakai masker. Sampai lo bingung sebetulnya. Tebak-tebakan dari mata dan suaranya itu artis siapa ya? Karena the whole time harus pakai masker karena pandemi. Nah, apa yang aku rasakan? Yang aku rasakan adalah memang karena kita make upan dan berjam-jam, itu yang namanya pori-pori wajah harus tutup dengan make up, ditambah ditutup dengan masker. Pertama yang aku rasakan adalah muncul yang namanya jerawat, lebih aktif. Nah, banyak orang bilang tumbuh yang namanya jerawat beruntusan. Kalau aku tuh malah lebih parah. Tumbuh jerawat jadi lebih terangsang, jerawat-jerawat hormonal yang gede-gede. Kenapa? Karena udahlah berminyak kulit wajahnya, udahlah make upan full, udahlah tutupin pakai masker berjam-jam. Jadi aku rasakan jerawat jadi semakin terangsang untuk keluar. Dan kalau jerawat, seperti aku pernah bagikan di konten-konten aku sebelumnya, kalau semakin aktifnya jerawat, artinya semakin besar possibility untuk timbulnya bopeng apabila tidak diselesaikan masalah jerawatnya dengan baik. Misalnya timbul bekas atau dipencet atau penanganannya kurang tepat. Nah, kenapa mungkin korelasinya? Ada statement yang bilang, Doktif ya kemarin bilang ya, jadi bopeng gara-gara ngurusin COVID. Jadi asumsi aku karena menggunakan masker berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya
jadi keluar jerawat, dan jerawat possibility besar untuk menimbulkan namanya bopeng. Anyway, banyak yang ngomong begini bopeng, begini bopeng, begini bopeng, begini bopeng. Kalau buat aku yang juga berjuang dengan masalah jerawat dan juga perbopengan, buat aku bopeng itu bukan aib. Buat aku bopeng itu adalah sesuatu yang memang sulit banget untuk dibersihkan, sulit banget untuk disembuhkan, bahkan hampir mustahil kalau nggak bener-bener operasi plastik 100% di kulit wajah kita untuk bisa kembali kepada kulit wajah kita pada saat belum timbul jerawat besar dan akhirnya menimbulkan namanya bopeng. Seperti aku nih, aku sering banget sharing bertahun-tahun, berpuluh juta udah melewatin begitu banyak yang namanya treatment, skincare, laser dan segala macam. Tetap seperti teman-teman lihat masih ada sisa bopengnya. Sekali lagi, bopeng bukan aib dan semangat untuk semuanya teman-teman, para pejuang bopeng, para pejuang kulit wajah yang sehat. Ingat, bopeng bisa disembuhkan walaupun mungkin tidak 100%, namun kudu sabar. Karena kalau permasalahan bopeng itu bukan hanya masalah yang namanya kulit, tapi juga masalah mental. So, cayo, semangat. By the way, jangan lupa nih, aku udah rajin sering bilangin kalian, astaxanthinnya dimakan dulu. Ingat, astaxanthin tidak menyembuhkan bopeng 100%, tapi membuat kulit wajah jadi jauh lebih sehat dan jarang jerawatan. Kalau jarang jerawatan, artinya bopengnya possibility untuk berkurangnya akan semakin tinggi. Semangat! Oh Tuhan, pecah lah nih pala gue. Masa seorang dokter kayak si Doktif gak bisa nyembuhin jerawat secara tepat sehingga bekasnya jadi bopeng. Nah jadinya dipertanyakan kalau memang beliau sangat ahli. Nangis, aku betul nangis. Stick biliar, gue kan udah jelasin panjang lebar. Dokter-dokter yang jadi garda depan waktu pandemi COVID itu, dipikirannya cuman gimana caranya pasien COVID ini sembuh. Kalau bisa jangan sampai ada yang meninggal. Bahkan banyak dokter-dokter yang gak pulang ke rumahnya biar gak nyebarin virus ke orang rumah. Mereka bisa sempat makan sehari sekali aja pas COVID tuh udah bersyukur banget. Jadi mana mikirin mereka mukanya jerawatan tuh harus disembuhin pakai AIU, nggak ada. Ya udah oke lah kalau misal pas COVID ini mereka sempat punya waktu buat ngerawat muka jerawatannya itu. Udah diobatin lah nih jerawatnya. Besok pagi mereka udah harus jaga lagi di rumah sakit. Pakai masker. Masker juga bukan selapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Dan itu tiap hari selama berapa tahun? Covid tuh berapa tahun anjrit? Kira-kira 2-3 tahun ya. Jangan lu amnesia, lu waktu Covid kemana ha? Iya kalau Covid cuma sehari 2 hari. Ini Covid bertahun-tahun, gimana caranya? Terus udah nih, Covid selesai nih. Dokter-dokter yang mukanya hancur semasa Covid mau ngobatin udah terlambat. Ini bekas-bekasnya udah di mana-mana. Bayangin lu jerawatan 3 hari aja kagak diurus nih kayak gue nih. Ada di sini terus nempel. Gimana mereka yang jerawatnya kagak diurus 2 tahun, 3 tahun? Aduh, ini isinya apa? Sangat memprihatinkan ya, ada sejawat yang mengolok-olok sejawat lain yang ada keluhan bopeng yang diakibatkan karena maksnya selama COVID kemarin. Sesama tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya pasti paham bagaimana rasanya menggunakan masker selama zaman COVID tersebut. Di mana kita memberikan pelayanan berjam-jam menggunakan masker tersebut. Wajah terungkep, panas, berkeringat. Bahkan kita tidak berani menyentuh masker tersebut, apalagi membuka masker tersebut. Kejadian maksnya saat itu lumayan banyak. Dan tentu saja jerawat yang timbul akibat penggunaan masker tadi ada efek sampingnya, yaitu bisa terjadi bekas jerawat. Dari yang ringan sampai yang berat yaitu bopeng. Jadi sangat disayangkan ya apabila ada sejawat yang mengolok-olok sejawat yang telah memberikan pelayanan selama zaman COVID kemarin. Dimana teman-teman pasti tahu ya banyak sejawat kita yang telah gugur. Jadi sangat tidak etis ya mengolok-olok sejawat kita yang telah memberikan pelayanan selama zaman COVID kemarin. Apabila teman-teman tidak paham, lebih baik diam. Semoga ada itikat baik ya untuk meminta maaf kepada sejawat yang telah diolok-olok tersebut.